Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk menjaga konsistensi iman, serta kesempatan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, karena hari demi hari adalah hari-hari yang Allah berikan kepada kita. Tidak lain, Allah ingin agar kita hidup ini ada yang senantiasa bertambah dari kebaikan-kebaikan kita. Dan oleh karena itu pula, di setiap ba'da sholat subuh dan juga di sore hari, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam zikir pagi petangnya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita meminta kepada Allah untuk diperbaiki kehidupan kita ini dan diri kita ini, semua sisinya. Aslih li kullah, aslih li nafsi. Kita diminta oleh Allah untuk memperbaiki diri, mintanya kepada Allah agar diri kita ini menjadi baik. Setiap hari, setiap saat, tambah baik. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah kita diberikan kesempatan meskipun sedetik untuk mengurus sendiri hidup ini. Satu detik pun kalau kita mengurus hidup ini sendiri, artinya tanpa pertolongan Allah, maka hidup itu pasti berantakan. Maka sekali lagi kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk memperbaiki diri kita, karena diri kita selalu senantiasa berada di dalam kesalahan dan kezaliman. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah pada perang Ahzab ini. Di pertemuan terakhir kita sampai pada situasi bagaimana negeri Madinah ini dalam kondisi berat, dalam kondisi sangat-sangat menegangkan dari semua sisinya. Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 10-11 memberikan detail informasi itu. Bagaimana perasaan yang dilukiskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terjadi pada diri para pemukminin waktu itu. Ayat ini menggambarkan tentang kondisi kepanikan yang sangat dahsyat. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika pasukan Ahzab itu datang dari arah atas fawqikum dan dari arah bawah asfala minkum, datang dari semua sisi. Para mufassirin ada yang memberikan tafsir dari arah atas dan arah bawah ini. Ada yang mengatakan arah atas adalah kelompok dari Ghatafan, kelompok dari Quraisy yang berjumlah 4.000, dan arah bawah adalah kelompok Ghatafan dengan sekutu-sekutunya yang berjumlah
6.000. Ada juga yang mengatakan ini adalah bahasa kiasan. Maknanya terasa saking beratnya kondisi, kalau ada informasi-informasi yang terjadi, mereka akan mengaitkan jangan-jangan pasukan Ahzab sudah berada di atas. Ketika rumah-rumah mereka terdengar suara-suara ranting-ranting yang jatuh, pohon-pohon yang mungkin menimpa rumah-rumah mereka secara alami, pohon-pohon ranting yang jatuh. Tiba-tiba ada suara kresek-kresek. Mereka katakan, ini Ahzab sudah datang ke dalam kota Madinah. Ketika ada suara-suara yang datang dari bawah, yaitu dari arah tanah, mereka seolah-olah mendapati pasukan Ahzab telah tiba melalui jalur tanah. Seolah-olah semua sisi sudah terkepung. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Ketika pandangan mata sudah tidak lagi menetap, tidak lagi fokus, mata nggak fokus melihat, itu bukti orang sedang panik dan sedang kebingungan. Panik, hatinya sampai ke tenggorokan. Wa balaghatil qulub al-hanajir. Hati itu sampai ke tenggorokan, saking sesak nafasnya, terdorong nafasnya, seolah-olah jantung itu naik ke atas, naik ke tenggorokan, sehingga watadhunnuna billahi dzununa. Ada di antara sebagian mukmin itu yang mulai berprasangka-prasangka yang buruk. Jangan-jangan inilah akhir kehidupan negeri Madinah. Jangan-jangan kita akan binasa semuanya ini. Terlebih lagi kita sudah mendapati informasi bahwa orang-orang Yahudi yang berada bentengnya di belakang negara Madinah sudah apa? Membatalkan perjanjiannya. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat hunalika batuliyal mu'minun. Demikianlah kami ibtilakan orang-orang beriman. Kami uji orang beriman itu. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan kami goncang mereka dengan goncangan yang berat. Orang mukmin itu akan diberikan ujian dan akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada saja orang-orang yang berat imannya, lemah imannya itu, mereka mulai berprasangka-prasangka yang tidak-tidak kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Mereka mengeluarkan prasangka-prasangka A, B, C, D, E, F, G. Banyak sekali prasangka kepada Allah. Seolah-olah tidak ingat kalau dulu-dulu Allah juga pernah memenangkan kaum muslimin. Kondisi seperti ini melupakan semua nikmat-nikmat kemenangan yang dulu pernah didapati oleh kaum muslimin. Begitu juga kita kan Pak. Kita ini kalau ada masalah berat, seolah-olah Allah nggak pernah nolong kita. Besok ada masalah yang berat kita hadapi, kita sudah berprasangka buruk macam-macam kepada Allah. Seolah-olah Allah dalam hidup ini Allah nggak pernah nolong kita dan tidak bisa menolong kita. Kita akan diuji dengan kondisi berat karena kita adalah mukminin. Ayatnya mengatakan hunalika batuliyal mu'minun. Demikianlah kami menguji orang-orang mukmin. Banyak ayat yang menyebutkan tentang orang-orang mukmin pasti akan diuji. Nah, kemarin kita sudah sampai pada peristiwa, tapi sebelum masuk ke peristiwa itu
Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan informasi bahwa Bani Quraidah sudah membelot bergabung secara pasti dengan Quraisy setelah dirongrong oleh salah seorang Yahudi juga, namanya siapa? Masih ada ingat nggak Pak? Huyai bin Akhtab. Ya. Huyai bin Akhtab, mereka datang kepada Ka'ab, ya. Ka'ab bin Asad. Ini ulangi sedikit supaya masih ada memori Pak ya. Jadi Madinah itu kan tergabung di dalamnya kota Madinah dan negara Madinah itu ada kelompok Yahudinya. Yahudinya itu sejak Nabi hijrah dan tinggal di Madinah, Yahudi itu terikat perjanjian dengan Nabi Muhammad untuk hidup bersama dan ikut tolong menolong kalau negara Madinah ada apa-apa. Yahudi yang tersisa ini tinggal ini nih, tinggal Bani Quraidah. Yahudi pertama Bani Nadir sudah kita bahas. Yahudi kedua Bani Qainuqa sudah kita bahas. Nasib mereka apa? Mereka semua mengingkari perjanjian sehingga diusir oleh Nabi dari Madinah. Tinggal suku Yahudi dari Bani Quraidah. Dan posisi Bani Quraidah itu paling strategis, Pak. Pertama, bentengnya paling besar di Madinah. Kedua, letaknya posisinya di mana? Di belakang. Kan kita sudah belajar di awal bahwa perang Ahzab ini arah yang paling rentan itu depan dan arah belakang. Masih ada pertanyaan nggak ya? Peta, kira-kira petanya beginilah. Nah, arah depan itu maksudnya adalah ini. Tentu jarak antara peperangan dengan kota Madinah ini lumayan jauh Pak ya. Ini bukan berarti depan-depan persis. Artinya posisi perang ini kurang lebih jaraknya, kalau saya tidak salah, itu sekitar 5 mil juga. Dari jantung kota Madinah keluar itu. Madinah diuntungkan dengan kanan dan kirinya itu gunung semua. Gunung-gunung itu tinggi-tinggi dan hitam-hitam. Nggak mungkin pasukan Ahzab itu akan melalui gunung ini untuk menyerang dari arah samping kanan maupun samping kiri. Nggak akan mungkin. Ini benteng alami lah. Yang terbuka itu bagian depan, maka dibuat parit. Alhamdulillah di sini masih ada penahannya. Meskipun 10.000 itu semuanya nunggu di sini 10.000-nya. Kemarin kita sudah jelaskan perang panah memanah pagi siang sore sampai Nabi nggak bisa sholat, nggak bisa sholat zuhur, nggak bisa sholat asar, bahkan sholat zuhur asar digabung di maghrib. Setiap hari menghadapi itu semua. Nah, Quraidah itu adanya di belakang. Di sini nih. Mana ini Pak? Ya. Enggak itu. Di paling belakang, benteng itu benteng belakang. Nah, benteng belakang ini posisinya kan menarik Pak, posisi belakang. Depan Quraisy sama Ghatafan 10.000, di belakang ada Quraidah, Yahudi. Tapi posisi Yahudi ini masih ada hubungan perjanjian dengan Nabi, nggak boleh memerangi Nabi. Kalau ketahuan mereka membelot masuk jaringannya Quraisy, maka pasti akan Nabi eksekusi. Meskipun eksekusinya nunggu, tentunya nunggu setelah perang ini berakhir. Bani Nadir sudah dulu pernah membelot. Apalagi Bani Qainuqa juga sudah. Mereka semua terusir dari negeri Madinah, nggak boleh tinggal di Madinah karena telah membuat kerusakan. Artinya membatalkan perjanjian secara otomatis.
Nah, posisi ini depan diserang, di belakang ternyata berhasil dilobi oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi yang dulu juga pernah tinggal di Madinah dari Bani Qainuqa. Qainuqa itu sudah diusir oleh Nabi karena berulah, ya, mereka mau membunuh Nabi, akhirnya diusir dari Madinah, dan Huyai bin Akhtab lah yang merongrong Quraisy dan Ghatafan untuk menyerang Madinah. Kita ulang sedikit supaya nyambung. Quraisy, Ghatafan itu membawa pasukan 10.000, itu juga gara-gara rongrongan dari Yahudi yang namanya Huyai bin Akhtab, karena dia terusir dari Madinah. Tempatnya di mana? Lagi nongkrong di Khaybar. Khaybar kapan nanti akan ditaklukkan? Nanti. Setelah perjanjian Hudaybiyah, nanti. Jadi di Madinah itu ada sekelompok Yahudi yang masih setialah dengan Nabi untuk menjaga Madinah. Nah, saking setianya itu, awalnya sih setia Pak, masih kuat. Bahkan ketika dilobi sama Huyai, apa kata Huyai? Wahai Ka'ab, kamu penduduk Yahudi terakhir di Madinah. Tahu nggak? Di depan Madinah itu sudah berkumpul 10.000 pasukan siap menghabisi Madinah. Kamu nggak mau ikut? Nah, kamu nggak mau bergabung? Kan kita temenan ini. Kata Ka'ab, enggak, saya nggak mau. Kalian itu besar memang 10.000, tapi kalian seperti awan, gumpalan-gumpalan awan, ya, yang isinya hanya air. Memang kelihatan besar. Dan aku tahu siapa Muhammad. Dia itu orang yang benar, orang yang nggak mungkin berbuat salah. Dia Nabi. Ini orang Quraisy ini sudah memastikan bahwa Muhammad itu orang yang tidak bisa diragukan lagi seorang nabi, dan memang kita harus patuh kepada dia. Aku nggak mau nasibku seperti kalian, gitu. Kalian kan sudah diusir dari sini. Nggak usah ganggu aku. Aku mau tetap tinggal bersama Muhammad, ya, di sini. Tapi memang Huyai bin Akhtab ini hebat. Namanya kok bukan Yahudi kalau nggak bisa lobby. Yahudi itu terkenal lobby paling hebat. Nah, kata Huyai, tenang, kamu ini kesempatan, nggak ada lagi kesempatan setelah ini kita bisa mengumpulkan pasukan 10.000, nggak mungkin. Ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Kita habisi bareng-bareng, dari depan kami akan serang, kamu serang dari belakang. Mikir juga ya Ka'ab itu. Iya juga ya. Ini kan posisi yang belum ada sepanjang sejarah kaum muslimin itu terdesak sehebat ini. Dan inilah saatnya kalau mau menghabisi Nabi dan para sahabat, ya saatnya sekarang. Mikir-mikir itu Yahudi di Quraidah itu. Yahudi Bani Quraidah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asad. Oke, kalau begitu kata Ka'ab, aku akan menyerang kaum muslimin dari belakang, kalian dari depan. Nah, intinya sudah sepakat nih. Quraidah akan melakukan satu serangan bareng-bareng nanti, tapi memang di sini belum ditentukan kapan waktunya, melihat dulu nih. Tapi yang penting sudah terjalin dulu kesepakatan diam-diam. Akhirnya Bani Quraidah itu ngirim makanan Pak, sebagai bentuk loyalitas Quraidah kepada Quraisy, bahwa mereka sekarang sudah berpihak bersama Quraisy. Apa? Ngirim unta Pak, ngirim kurma, ngirim gandum sebagai apa? Konsumsi untuk Quraisy agar mereka kuat. Karena ini perang berhari-hari, jumlah harinya kata para ulama mendekati 1 bulan. 1 bulan nungguin Madinah itu perlu dana nggak? Perlu uang nggak? Kan mereka bawa 10.000 itu. Makanya gimana? Harus ada pasokan. Salah satu yang memasoknya adalah Bani Quraidah.
Ketika Bani Quraidah ini ketahuan ngasih masokan makanan, tiba-tiba bawa makanan, itu ketahuan oleh kaum muslimin memberi informasi kepada Nabi, wahai Nabi, Quraidah tiba-tiba mereka mengirimkan pasokan makanan. Jangan-jangan Quraidah sudah membelot. Informasi ini ya segera Nabi langsung cross check betul. Kalau betul-betul Quraidah itu di belakang membelot, yang sedang terancam dan paling terancam adalah siapa? Anak-anak dan emak-emak yang ditaruh oleh Nabi di paling belakang, Pak. Dikonsentrasikan di satu tempat benteng juga, dan di situ mereka tinggal di sana, bentengnya Zaid bin Harisah. Di situ mereka tinggal, nggak ada yang jaga. Kenapa nggak ada yang jaga? Karena kaum muslimin semua laki-lakinya konsentrasi menghadapi di depan. Mereka titipkan kepada siapa? Quraidah ini, kamu kan bentengnya di belakang, ini jaga anak-anak kami, jaga ibu-ibunya. Kalian nggak usah ke depan, nggak apa-apa. Di situ saya dulu. Nah, senanglah Yahudi di belakang-belakang. Tapi Yahudi tahu, kita kan sekarang sudah membatalkan perjanjian Muhammad. Sehingga Yahudi ini ikut mengintai bentengnya kaum muslimin yang di situ ada ibu-ibu dan anak-anak. Intai-intai. Apakah di sana dijaga nggak oleh kaum muslimin? Kalau nggak dijaga, kita akan habisi. Kita akan ambil anak-anak, ambil emak-emaknya. Ini harta, Pak. Anak-anak dan ibu-ibu itu harta. Anak-anak bisa diperjualbelikan, ibu-ibu juga bisa diperjualbelikan. Maka kita kemarin bahas ada bibi Nabi SAW, Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW. Itu kan ikut ngelihat, kok ada orang mondar-mandir di bawah, itu siapa? Ternyata Yahudi sedang mondar-mandir, melihat benteng ini kira-kira ada yang jaga nggak? Melihat hal itu, Sofiyah turun, Pak, ya, setelah bincang-bincang dengan Hasan masih kecil. Nggak mungkin dia ngelawan Yahudi. Maka Sofiyah turun langsung, ikat bajunya, ikat pinggangnya, bawa pentungan, dipentung Yahudi sampai mati. Dengan matinya Yahudi ini, orang Yahudi yang di benteng mengira ternyata benteng ibu-ibu dan emak-emak itu ada yang nungguin. Kita nggak boleh gegabah langsung nyerang ini. Padahal yang nungguin, yang bunuh siapa? Emak-emak. Inilah the power of emak-emak. Tapi Masya Allah, apa yang dilakukan Sofiyah ini membuat stigma, prediksi Yahudi, jangan-jangan di dalam benteng itu banyak pasukan kaum muslimin yang ditaruh oleh Nabi. Sehingga untuk sementara waktu, itu membuat Yahudi belum mau bergerak untuk menghabisi kaum muslimin dari arah belakang. Terutama menculik anak-anak atau mengambil anak-anak dan ibu-ibu itu. Tetapi kondisi ini langsung dicek oleh Nabi SAW, benar nggak mereka sudah melakukan perjanjian yang dibatalkan ini? Maka Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, dua tokoh Aus dan Khazraj ini dibantu oleh Abdullah bin Rawahah, Khuwaid bin Jubair, ngecek langsung. Tapi Nabi SAW memberikan isyarat, nanti kalau ngecek dan sudah benar beritanya, sampaikan kepada aku, kata Nabi, diam-diam juga. Agar apa? Agar kaum muslimin yang lain tidak terpengaruh dan ketakutan dengan ibu-ibu yang tinggal di rumah, anak-anaknya, sehingga tetap konsentrasi di depan. Akhirnya mereka pun mengecek dan menggedor gerbang Yahudi. Yahudi itu ditinggal di dalam Madinah, tapi punya benteng, Pak, ya. Itulah orang Yahudi itu bahasa kita apa? Eksklusif, ya. Punya benteng sendiri di Madinah. Karena memang sudah ratusan tahun tinggal di sana, jadi ya benteng tidak Nabi pugar, ya biarkan saja. Tapi yang penting terikat perjanjian dengan Nabi. Mereka pulang dan mereka sampaikan kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad SAW, ad-dhallun wa qirarah. Itu bahasa kiasan. Maksudnya Nabi sudah paham bahwa Quraidah
benar-benar telah membatalkan perjanjian. Kaum muslimin yang tahu kondisi itu, ya, lama-kelamaan 1, 2, 3, 4, tahu semuanya, Pak. Ketahuan Bani Quraidah sudah menggagalkan perjanjian, sehingga muncullah nanti orang-orang yang mulai menggembosi pasukan di depan. Apa kata orang-orang munafik? Wa id qala ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Ini kata orang munafik. Dan ingatlah ketika segolongan dari antara mereka, yaitu orang-orang munafik, wahai penduduk Madinah, tidak ada lagi tempat bagimu di sini. Kamu pulang saja, ya. Kembalilah ke rumahmu. Hati-hati. Bani Quraidah sudah membatalkan perjanjian. Maknanya ibu-ibu, istri-istri kita dan anak-anak kita dalam kondisi berbahaya, dan bisa jadi mereka akan ditangkap dan diambil oleh mereka. Apa sehingga wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi, sehingga di antara mereka yang ada yang yasta'dzin, minta izin, wahai Nabi, saya izin ya. Apa? Yaqulun, mereka mengatakan, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah kami ini sedang terbuka, aurat. Rumah kami dalam kondisi aurah, ya. Dalam kondisi tidak ada yang jaga. Di rumah itu nggak ada yang jaga. Allah katakan, wa ma hiya bi aurah, sesungguhnya bukan nggak ada yang jaga. In yuriduna ila firaron, sebenarnya mereka itu hanya ingin apa? Lari dari medan perang. Alasan saja. Alasan. Rumah-rumah kami nggak ada yang jaga, wahai Muhammad. Izinkan kami izin pulang. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan 70 pasukan yang berada di front terdepan itu mundur, Pak. Sebagian tafsir mengatakan 80. Ima 70, ima 80. Maka saya sebut sebagai disersi. Disersi perang Ahzab ini ada dua. Pertama dilakukan oleh orang-orang munafik. Jumlah mereka 70. Ikut di bagian depan itu pulang, izin sama Nabi. Munafik itu kan muslim tapi pura-pura mereka kafir pura-pura muslim. Izin Nabi, saya izin pulang, rumah saya nggak ada yang jaga. Pulanglah, silahkan kamu pulang. Dan sebagian kecil dari kaum muslimin itu ada yang ikut pulang. Nanti ada dua bani yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Yang pertama Bani Harithah, yang kedua Bani Salamah. Dua bani ini, sebagian mereka ada yang ikut pulang. Karena mereka kaum muslimin. Terpengaruh dengan apa ini? Rongrongan orang-orang munafik. Orang munafik mengatakan di awal apa? Inna buyutana aurah. Sudah kalian, rumah kalian gak ada yang jaga. Kemudian yang sebelumnya dikatakan la muqama lakum farji'u. Di sini kalian gak akan menang. Sudah pulang saja. Amankan keluarga, amankan perbendaraan. Yuk kita pulang. Ternyata berhasil. Tipu daya munafik itu berhasil merongrong kaum muslimin. Sampai di sini Nabi masuk ke dalam tenda, merenung sejenak, beliau bangkit dan bertakbir, Allahu Akbar, abshiru ya ma'syaral muslimin bi fathillahi wa nasrihi. Kabar gembira wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah, dengan datangnya pertolongan dari Allah. Nabi SAW ingin memberikan motivasi, nggak boleh lemah. Dalam kondisi apapun kita nggak boleh lemah. Maka Nabi langsung mengatur sebuah aturan baru untuk memenangkan peperangan. Aturannya apa? Maaf, bukan aturan, strategi. Strateginya begini. Ini kan Quraisy datang ke Madinah ini kan bersama dengan suku Ghatafan. Ghatafan itu bawa pasukan besar 6.000. Nabi punya ide dan Nabi perintahkan kepada sahabat untuk mendatangi pemimpin Ghatafan diam-diam. Jangan sampai kalian datang
itu diketahui oleh Quraisy. Jadi Nabi ingin, bahasanya apa Pak? Ingin memecah konsentrasi pasukan Quraisy dengan Ghatafan ini. Ini Ghatafan, ini Quraisy. Nabi utus sahabat untuk menemui kelompok Ghatafan yang paling besar jumlah pasukannya. Ketika ditemui, tawarkan, mau nggak kamu pulang dari pasukan Ahzab ini, kamu pulang, tapi nanti saya kasih sama kamu, wahai Ghatafan, hasil bumi Madinah berupa kurma. 1 tahun kami akan kasih kamu. Tapi kamu wajib pulang. Tinggalkan Quraisy, kalian semua pulang. Nanti kita kasih hasil bumi Madinah. Nah, datanglah kaum muslimin ke sana, menulis sebuah perjanjian dengan Ghatafan. Ghatafan ini siapa? Tertarik juga dengan tawaran Nabi. Nah, ternyata memecah belah kaum musyrik itu dengan apa? Diiming-imingi harta. Tetapi di situ itu baru klausul. Baik, sementara kita bincangkannya begini. Nanti kita akan panggil saksi dari Madinah dan panggil saksi dari Ghatafan. Kita lakukan perjanjian yang tertulis, ya, yang jelas. Kita akan ketemu lagi. Pulanglah utusan Nabi untuk menemui Nabi. Ghatafan siap untuk berunding dengan kita, dan Quraisy nggak tahu. Maksud Nabi adalah kalau Ghatafan pulang tinggal 4.000 pasukan Nabi di depan itu 3.000 juga, nggak jauh-jauh beda lah. 4.000 mengalahkan 3.000 masih bisa. Kamu ini nggak pernah menang, dikit dengan sebesar. Nah, sehingga Nabi SAW, tetapi Nabi SAW, karena ini terkait hasil kurma kota Madinah, Nabi tidak mau mengambil kebijakan sepihak. Di Madinah itu tinggal orang asli Madinah. Siapa? Ansor, kan? Aus, Khazraj, Bani Salamah, Bani Harisah, Bani kecil dan Bani besarnya Aus dan Khazraj yang sudah beriman dengan Nabi sejak awal. Nabi tidak mau langsung kemudian menandatangani dan kemudian menetapkan, tidak. Nabi panggil dulu. Suku Aus dan Khazraj dipanggil, pemuka-pemukanya diajak berunding. Perundingannya apa? Wahai kalian, kami telah berbincang-bincang dengan Ghatafan. Kami menawarkan hasil 1 tahun itu untuk mereka. Kira-kira kalian sebagai penduduk Madinah ridho enggak? Kenapa yang dipanggil Madinah, enggak dipanggil Muhajirin? Kalau Muhajirin kan orang yang hijrah, ya. Dia tetap di sana, bukan orang asli. Yang ditanya orang aslinya. Ini harta Madinah kan? Karena Madinah itu komoditinya memang perkebunan. Jual belinya perkebunan. Kurmanya itu, Madinah itu yang membuat mereka kaya raya itu, ya kurma, komoditas kurmanya. Apa jawaban dari Madinah itu, Muhajirin yang diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah? Nabi SAW ketika menawarkan itu, sahabat Ansar mengatakan, jika Allah memerintahkanmu melakukan ini, maka kami akan mendengar dan taat. Kami nggak akan banyak tanya. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang kau lakukan demi kami, kan Nabi Muhammad itu kan melakukan ini sebenarnya supaya Madinah, kasihan. Nabi nggak ingin negeri Madinah itu kemudian menjadi sulit, berat, dan mereka terimbas dengan gara-gara perang yang dahsyat ini. Mereka nggak mendapatkan kemenangan, tetapi mereka juga akan diambil semua hartanya. Nabi nggak mau. Nabi melakukan perjanjian ini agar Madinah aman. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan tentu paling utama adalah penduduk Ansor, asli negerinya. Nabi katakan apa? Ya, aku melakukan ini demi kalian. Yang kedua, ini adalah strategi.
Ini bukan wahyu gitu. Karena ini bukan wahyu, karena ini hanya Nabi kasihan dengan kami kaum Ansor. Kata kaum Ansor apa? Wahai Nabi, ya. Dulu kami dan kaum itu, maksudnya kaum Ghatafan itu berada dalam kesyirikan yang sama. Kami dengan Ghatafan itu sama-sama orang-orang yang musyrik. Namun mereka tidak pernah berambisi memakan buah Madinah kecuali dengan cara dijamu atau membeli pada kami. Orang-orang Ghatafan itu jual harga diri tinggi, Pak. Kalau nggak beli, nggak mau makan. Saking kayanya gitu ya, orang hebat lah. Nggak mau gratisan. Itu kolega kami dulu ketika sama-sama musyrik. Dan mereka kalau datang ke Madinah itu nggak mau, kecuali beli, Pak. Keren, orang Ghatafan itu kaya raya. Sekarang kami diminta untuk ngasih cuma-cuma. Kata Ansor, tidak akan kami lakukan. Lebih baik kami akan sajikan apa? As-soy, pedang kami saja yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya apa? Tetap perang. Sehingga kaum Ansor mengatakan, liyajhadu alaina, silakan mereka keluarkan semua kekuatan mereka, kami akan tetap hadapi di sini. Nabi lihat luar biasa Ansor ini. Dipikirin, Nabi memikirkan mereka. Ternyata Ansor lebih tinggi lagi. Enggak, samping masalah dunia mah sudah selesai. Akhirnya Nabi enggak jadi, Pak. Enggak jadi melakukan hal ini, sehingga Sa'ad bin Mu'az itu menghapus, mencoret tulisannya. Nih, balikin lagi ke sana. Kita enggak jadi berunding untuk memberikan kurma negeri Madinah. Ternyata orang Ansor ini luar biasa. Sudah masuk Islam, totalitas betul dengan Nabi SAW. Nabi masih mikirkan keadaan mereka. Kata mereka, gak usah pikirin kami. Kami sudah siap habis-habisan di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini, seolah-olah sudah tertutup semua pintu jalan keluar. Mau gimana lagi? Belakang Quraidah sudah siapkan berperang, depan juga demikian. Maka setelah itu, Pak, nanti Quraisy itu akan melakukan serangan serentak dari depan dan dari belakang. Harinya akan ditentukan. Quraisy nanti minta hari Sabtu. Quraisyah mengatakan jangan Sabtu. Sabtu kami dilarang untuk berperang. Yahudi itu kan nggak boleh perang di hari Sabtu. Ya sudah, hari Ahad. Gitu. Artinya mereka sudah merencanakan satu waktu untuk depan dan belakang digempur. Tapi qadarullah, ada sesuatu yang terjadi. Inilah yang disebut dengan awal kehancuran pasukan Ahzab. Pasukan koalisi itu akan hancur. Apa yang terjadi? Ada tokoh pemimpin Bani Ghatafan masuk Islam. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini tiba-tiba masuk Islam secara, bahasa kita secara apa? Tiba-tiba, betul. Menyatakan diri, langsung datang ke diam-diam itu. Jadi Nu'aim itu diam-diam malam-malam, nggak ada yang tahu, dia langsung masuk ke tenda kaum muslimin dan berislam di depan Nabi. Saya mau masuk Islam. Nah, kan Nu'aim berdialog dengan Nabi. Wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam, sedangkan kaumku tidak tahu tentang keislamanku. Maka perintahkanlah apa saja yang kau kehendaki. Mumpung aku masuk Islam nih, gimana agar 10.000 pasukan itu bisa besar kajir, gimana caranya dengan satu orang ini? Maka Nabi katakan, sesungguhnya engkau di tengah kami hanyalah seorang diri. Maka pecahlah kekuatan mereka. Nah gitu. Intinya Nabi ingin bagaimana memecah kekuatan Ghatafan, Quraisy sama Yahudi Quraisy
Quraidah. Ini bagaimana bisa pecah ini? Nggak jadi nyerang bareng-bareng. Karena kata Nabi, fa'inal harba khida atau fa'inal harbun khud'ah. Dua redaksi, khida atau khud'ah. Karena perang itu tipu daya. Kalau sudah perang, boleh melakukan tipu daya agar musuh itu apa? Gagal dalam perangnya. Maka Nu'aim pun punya ide. Pertama, Nu'aim temui sekutu Madinah yang baru saja membelot, yaitu Bani Quraidah. Dia datangi benteng Bani Quraidah. Modalnya apa? Ternyata Nu'aim ini teman dekatnya Ka'ab. Teman bestinya Ka'ab. Maka dia masuk ke benteng Quraidah, dibukakan pintu karena teman dekat, nggak tanya-tanya lagi, masuk sana, masuk sini, ada apa? Terjadilah berdialog. Wahai Bani Quraidah, kumpul bareng-bareng. Kalian telah mengetahui bagaimana sayangnya aku dan kedekatanku dengan kalian, serta bagaimana aku dengan kalian itu punya hubungan khusus, besti, Pak. Hubungan khusus ini dekat banget antara Nu'aim dengan Bani Quraidah, dengan Ka'ab. Apa jawab Bani Quraidah? Ya benar, engkau teman dekat saya. Engkau bukan orang yang kami curigai. Engkau orang dekat, orang Ghatafan, pemimpin Ghatafan yang punya hubungan dekat dengan Quraidah. Maka Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan itu nggak sama dengan kalian. Orang Quraisy dan Ghatafan itu negerinya kan di Mekah. Ya. Sementara negeri ini, Madinah ini, adalah negeri kalian. Kalian ada di dalamnya. Bersama anak-anak dan istri-istri kalian, harta kalian berada di dalam Madinah. Kalian tidak mampu berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Sementara Quraisy dan Ghatafan itu, mereka datang dan pergi. Mereka datang untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kalian telah membantu mereka untuk melawannya. Padahal negeri, harta, keluarga mereka berada di tempat yang lain. Jika mereka melihat kesempatan, mereka akan mengambilnya. Jika tidak, mereka akan kembali. Maksudnya gimana? Quraisy dan Ghatafan itu kan enak, Pak. Hartanya di Mekah, istrinya di Mekah, anak-anaknya di Mekah. Lah kalian di sini. Kalau Nabi perang dan Ghatafan sama Quraisy mundur, yang tersisa tinggal kalian nggak bisa kabur karena negeri kalian di sini, anak-anak kalian di sini. Nanti kalau ketemu Muhammad gimana kalian? Quraisy itu dipancing untuk berpikir. Jadi Nu'aim ini ingin mengatakan, kalian harus memastikan bahwasanya Quraisy dan Ghatafan itu benar-benar juga bestie dengan kita, gitu ya. Harus kuat dengan kita. Jangan-jangan nanti mereka sudah dapat menang perang, mereka pulang. Habis kalian di rumah jadi tinggal bersama Muhammad. Gimana kalian mau ketemu Muhammad? Apa kata Nu'aim? Namun jika keadaan tidak menguntungkan, kan gitu ya, mereka akan kembali ke negeri mereka dan membiarkan kalian berhadapan sendiri dengan Muhammad di negeri kalian. Kalian akan ditinggal nanti. Kecelek lah kalian, bahasa kita gitu. Kalian tidak akan mampu menghadapinya jika ia tinggal sendirian menghadapi kalian. Maka janganlah kalian berperang bersama mereka sampai nanti kalian mengambil jaminan dari tokoh mereka. Minta jaminan dari tokoh mereka. Tokohnya dijadikan jaminan. Jaminan itu gimana ya? Maksud kita ditawan sejenak lah gitu, apa namanya? Bahasanya apa Pak kalau jaminan tuh? Apa namanya kalau kita digadaikan gitu ya, kalau kita jual beli kan digadaikan, jadikan jaminan. Kalau memang Quraisy serius perang, kamu nanti harus minta, ya oke, kita akan perang, tapi kasih jaminan, tokoh-tokohnya beberapa orang kami tawan dulu di dalam, supaya kami kalau ada apa-apa kami masih punya apa ini, masih punya orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan yang siap kami eksekusi, gitu ya. Tapi minta tokoh-tokohnya, karena tokohnya ini harganya mahal. Kaumnya pasti akan ikut sami'na wa ta'na gitu.
agar mereka benar-benar berperang bersama kalian melawan Muhammad sampai tuntas tas. Kata Bani Quraidah, wah ide menarik ini, gitu ya. Iya ya, kami harus enggak jaminan dong kalau emang dia benar-benar mau perang bersama kami. Kami sudah kasih makanan, kami sudah memperok dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka enggak benar-benar bersekutu dengan kita, repot kami. Nah, maka kata Banu Quraidah, laqad asyartar ra'yi, kamu telah punya ide yang hebat. Ide kamu tuh bagus, cemerlang wahai Nuaim. Nah, kemudian Nuaim pulang menemui Quraisy, ngasih tahu Quraisy, wahai Abu Sufyan, ya, qad araftum waddilakum wa firaqi Muhammad, ya, kamu kan tahu aku ini sangat dekat dengan kalian dan bagaimana aku juga sangat kesal dengan Nabi Muhammad. Wa innahu qad balaghani amrun. Nah, jadi tetap diawali dengan kedekatan, Pak. Oh iya, kamu orang dekat saya. Tokoh Gotofan, orang dekatnya Abu Sufyan juga. Maka terjelas dialog begini kira-kira. Wahai Abu Sufyan, kita kan teman dekat. Kamu yakin nggak dengan apa yang saya sampaikan? Iyalah. Ini ada informasi yang penting. Kamu harus tahu bahwa Yahudi telah menyesal atas apa yang mereka lakukan. Ya, dalam hubungan mereka dengan Muhammad. Mereka telah mengirim pesan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menyesal atas apa yang kami lakukan. Ya, maksudnya kami menyesal, kami telah bergabung dengan Quraisy dan Ghatafan. Apakah engkau ridho jika kami mengambil untukmu beberapa orang terhormat dari dua kabilah, yaitu Quraisy dan Ghatafan? Nah, udah mulai nih. Lalu kami serahkan mereka kepadamu, agar engkau memenggal mereka, memancung mereka. Setelah itu kami akan bersamamu menghadapi orang-orang yang tersisa sampai kami membinasakan mereka. Seolah-olah dibangun dialog bahwa orang-orang Yahudi itu nanti akan menyerahkan orang Quraisy dan orang Ghatafan untuk dijadikan apa? Tumbal, untuk dihukum atas kejahatan mereka. Kata Nabi, iya. Nah, gitu. Karena itu jika orang-orang Yahudi mengirim utusan kepada kalian nanti untuk meminta jaminan berupa beberapa orang dari kalian, maka jangan kalian serahkan seorang pun kepada Bani Quraidah. Kata Abu Sufyan, oke. Baru tahu saya ternyata Quraidah ini nggak kuat ternyata sama kami. Dan pas nanti mereka akan minta jaminan. Maka sekali lagi pesan Nuaim itu jangan kalian serahkan seorang pun kepada mereka kalau orang Quraidah minta jaminan. Sama ke suku Ghatafan juga sama. Ya. Kamu teman dekat aku? Iya. Kamu tahu siapa aku? Iya. Kamu tahu aku mencintai kalian? Iya. Kamu tuh orang yang pokoknya saya nggak akan apa? Nggak akan curiga dengan kamu. Sodaqta, kamu benar. Ya. Maka kata Nuaim, nanti kalau Yahudi minta apa namanya, minta jaminan orang di antara kalian yang akan dijadikan jaminan, tokoh di antara kalian akan diminta untuk dijadikan jaminan perang, jangan serahkan seorang pun, karena hanya akan dibawa untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad dan akan dibunuh. Oke, kita tes. Maka Quraisy dengan Ghatafan datang kepada Quraidah, ingin melihat apakah memang benar mereka ini sedang goyang hubungannya. Quraisy dengan Ghatafan datang. Wahai kalian Bani Quraidah. Ya. Ini terjadinya ketika malam Sabtu bulan Syawal 5 Hijriah. Ya. Kami tidak berada di tempat yang layak untuk menetap, kata orang-orang Quraisy, ya. Hewan-hewan tunggangan kami telah banyak yang mati. Kami sudah berhari-hari di sini. Sudah 25 hari ini. Ayo, bangkit bersama-sama. Kita lakukan satu serangan kolosal. Depan kami, kalian dari belakang. Apa jawab Yahudi?
Tunggu dulu. Sudah mulai nih Pak ya. Hari ini kan hari Sabtu. Kami nggak boleh perang hari Sabtu ya. Selain itu, kami nggak akan mau perang kalau kalian nggak memberikan kami jaminan. Ah, minta jaminan dia. Berarti benar kata Nuaim. Orang Yahudi pasti akan minta jaminan. Kata Quraisy, demi Allah, kami tidak akan mengirim seorang pun kepada kalian. Kata Nuaim itu benar. Kata Bani Quraidah, kalau tadi kan kalau mereka nggak menyerahkan jaminan, itu berarti orang Quraisy nanti akan ninggalin. Kata Bani Quraidah, demi Allah Nuaim memang benar, mereka nggak mau ngasih jaminan. Ternyata akhirnya dua belah pihak ini sama-sama menaruh rasa tidak percaya, saling nggak percaya. Pulanglah Quraisy, pulanglah Ghatafan, Quraidah pun kembali ke dalam. Fa innal harbal khida. Perang itu tipu daya. Maka dari sini itu Nabi itu doa terus tiap hari, Pak. Allahumma munzilal kitab, sari'ul hisab, ihzimil ahzab. Yang Nabi bisa lakukan tinggal doa dan bertahan. Mau melakukan tadi apa tadi rencana untuk memberikan sebagian pasokan makanan nggak disetujui sama orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah lebih memilih untuk habis-habisan perang. Maka Nabi sedang tidak punya agenda lain kecuali terus berdoa, ya Allah hancurkan Ahzab ini, hancurkan Ahzab. Maka doa Nabi terkabul. Ketika mereka tadi pulang dari Quraidah, malam harinya mereka kumpul. Nanti di sini ada kisah Hudzaifah. Abu Sufyan itu malam harinya melihat cuaca ini kok tiba-tiba berubah. Pertama, kuda-kuda mereka sudah banyak yang teler, Pak. Nggak dapat pasokan makanan, rumput apa susah kan mereka ngepung ini mengepung kalau nggak dapat makanan dengan jumlah pasukan besar 10.000, ini ngasih makannya gimana? Dari sisi pasokan logistik sudah semakin menyusut, unta sudah banyak sembelih untuk makan. Tinggal kuda-kuda mereka, nanti kalau kuda-kuda disembelih terus ya habis juga. Perang nggak menang, unta habis, kuda habis, kami pulang jalan kaki, nggak mungkin. Makanya, apalagi waktu itu malam tiba-tiba begitu dingin, gelap dan angin kencang sekali, menusuk semua tenda-tenda itu. Sampai dikabarkan, Hudzaifah itu mendengar angin itu seperti petir, Pak. Kalau nggak ada petir, gemerguk gitu ya. Itu angin padahal, bukan nggak ada petir yang menyala-nyala, nggak ada. Angin itu bergemuruh seperti petir di padang pasir itu, berputar-putar. Maka di malam yang gelap itu, ini kayaknya kita langsung sebut ini ya. Nanti kita jelaskan minggu depan ini ya, detailnya. Jadi Nabi itu di tenda-tenda Nabi pun sama kondisi, angin mencekam, dingin mencekam, gelap gulita. Ya. Nabi itu meminta kepada para sahabat. Ini kesaksian daripada Hudzaifah ya. Walaqad ra'aituna lailatal ahzab wa nahnu safuna qu'ud. Nanti begitu. Jadi Nabi itu SAW dalam hadis Muslim meminta kepada Hudzaifah. Pertama, Nabi ingin tahu bagaimana kondisi pasukan Ahzab. Malam-malam Nabi minta sahabat untuk kumpul dalam kondisi semuanya kumpul diam dan nggak ada satupun yang bicara. Nabi bangkit dan mengatakan, ala rojulun ya'tini bi khabaril qaum. Nabi bangun, siapa di antara kalian yang bersedia untuk masuk ke pasukan Ahzab, mencari informasi dan kabar terkini malam hari ini. Diam semuanya, Pak, nggak ada yang berani. Hudzaifah diam juga. Nabi bangun lagi, siapa di antara kalian yang mau mencarikan kabar untuk aku malam ini? Nggak ada yang bangkit.
Pertama, kaum muslimin betul-betul ketakutan ini dalam kondisi mencekam dan malam itu betul-betul menusuk dingin sedingin dinginnya sampai kata mereka itu dingin sampai menusuk ke dalam tulang. Nggak ada yang bergerak, hening semua. Sampai Nabi katakan, Aina Hudzaifah? Mana Hudzaifah? Ya, saya dia kena. Kata Hudzaifah, aduh, saya yang kena. Ya, maka fasakatna, kami semua diam. Falam yujibhu minna ahadan, nggak ada yang ngomong waktu di antara kami, kata Hudzaifah. Sampai Nabi berulang-ulang. Fasakatna, kami diam lagi. Sakatna, kami diam lagi. Maka Nabi katakan, Qum ya Hudzaifah. Kalau nggak ada yang berani, saya tunjuk. Hudzaifah bangun. Kalau sudah ditunjuk, Pak, nggak ada sahabat yang berani nolak. Sahabat Hudzaifah bangun. Falam ajidu buddan idda'ani bi ismi an aku nggak punya kekuatan waktu bangun itu, kata Hudzaifah, kecuali aku harus bangun. Dingin, ketakutan yang luar biasa. Demi Allah, tidaklah Allah menciptakan rasa takut dan dingin dalam dadaku, melainkan semuanya keluar dari dadaku sehingga aku tidak merasakan apapun darinya. Kata Nabi, sini Hudzaifah. Nabi doakan Hudzaifah, tepuk-tepuk dadanya dan didoakan. Tiba-tiba dadanya hangat sangat hangatnya, nggak perlu pakai mantel, ya sudah hangat. Ini tadinya pakai mantel berlapis-lapis sampai kepala tertutup. Ini tiba-tiba hangat seluruh tubuhnya dan rasa takutnya nggak ada sedikit pun takut. Maka Hudzaifah masuk menuju kerumunan pasukan Ahzab. Di sana ternyata Hudzaifah dikasih pesan sama Nabi, wahai Hudzaifah, ketika engkau nanti di sana, ya, jangan lakukan apa-apa. La tahaddasna fil qaum syai'an. Enggak boleh ngomong sepatah kata pun dengan mereka, apapun, ya. Hatta ta'tini, sampai kamu balik lagi ke sini. Jangan lakukan apa-apa. Hudzaifah masuk, diam-diam. Ternyata Abu Sufyan itu mengumpulkan kaumnya. Segera kita rapat mendadak. Kondisi sudah tidak nyaman, kondisi sudah semakin buruk. Quraidah juga nggak benar-benar membantu kita. Rapat, cepat dan kilat. Kata Abu Sufyan, aku mau pulang. Nah ini nih, Hudzaifah ngelihat suara Abu Sufyan, udah pasang anak panah dia, Pak. Ada gambar anak panah, udah diginikan. Ingat pesan Nabi, nggak boleh apa? Jangan lakukan apapun. Padahal Abu Sufyan itu jaraknya tinggal 5 meter itu, pasti mati itu orang. Ini Hudzaifah kan, ini tokoh pemimpin perangnya nih. Di depan mata pemimpin perangnya, Pak. Kita habis itu mati dia. Nggak jadi. Masya Allah. Disinilah kata para ulama, apa hikmahnya? Allah itu nanti akan menjadikan Abu Sufyan bahagian dari sahabat Nabi. Abu Sufyan kan nanti masuk Islam, Pak, ya, setelah Fathul Mekah. Hampir Pak mati di tangan siapa? Di tangan Hudzaifah. Kalau dibunuh berarti nggak masuk Islam, kan? Ditahan sama Allah, nggak jadi. Hudzaifah nimbrung di situ, pengen tahu apa sih hasil terakhir mereka mau ngapain. Kata Abu Sufyan, karena jangan sampai ada informasi yang bocor. Pegang siapa di sebelah kalian, tanyakan siapa dia, pastikan dia bukan orang lain. Karena gelap, Pak, gelap gulita. Di situ ada Hudzaifah, gitu kan? Wah, Hudzaifah ini cekatan, Pak, hebat. Kata Abu Sufyan kan, pegang siapa di sebelah kanannya, gitu ya. Tanyakan siapa dia. Maka yang lain tanya, siapa kamu? Fulan. Siapa kamu? Fulan. Aman. Hudzaifah pegang kanan dan pegang kiri. Supaya apa? Yang kanan sama yang kiri itu nggak sempat nanya. Siapa kamu? Fulan. Siapa kamu? Fulan. Ya sudah. Dia nggak nanya sama kita. Dua-duanya itu dipegang sama Hudzaifah. Jadi dua-duanya nggak sempat nanya kepada dia. Hudzaifah diam di situ. Kata Abu Sufyan, aku akan pulang. Kondisi semakin gawat, nggak mungkin kita bertahan di sini. Kira-kira gitu. Kata yang lain, kata Qutofan, tokoh-tokoh juga demikian. Iya ya.
Udah hampir sebulan kita di sini, nggak dapat apa-apa. Mendingan pulang di rumah sama istri sama anak-anak. Kita pesta-pesta di rumah, capek. Angin tiba-tiba semakin kencang. Ayo segera pulang. Lihat angin sudah semakin ribut. Tenda-tenda tuh sudah berterbangan, Pak. Akhirnya semua pasukan itu langsung pulang, termasuk Uzaifah. Usaibah langsung pulang segera, menyampaikan informasi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pasukan Ahzab sedang bersiap-siap untuk pulang. Nabi SAW mengatakan takbir Allahu Akbar. Malam hari itu kaum muslimin bersukaria, bersuka cita. Pertama Allah kirimkan angin yang begitu besar sehingga memporak-porandakan kemah-kemah orang-orang Quraisy dan orang-orang Hutofan, sampai mereka tuh bingung mana unta mereka yang tadi sudah tambah, udah hilang, Pak, unta udah kemana-mana. Suasananya semakin gelap gulita, hiruk pikuk, dan alhamdulillah Hudzaifah membawa berita kemenangan. Kaum Ahzab Allah berikan rasa takut yang setakut-takutnya. Angin Allah kirim untuk memporak-porandakan pasukan mereka sehingga mereka pulang itu bingung untanya mana. Nggak sempat bawa apa-apa, nggak sempat bawa sesuatu yang mereka bisa bawa. Akhirnya besok hari ketika mereka sudah pulang, itu banyak peninggalan berceceran di lapangan luas. Ada itu pedang-pedangnya, ada baju tempur, itu harganya mahal, Pak. Baju tempur itu mahal. Itu jadi harta rampasan perang kaum muslimin. Tanpa berperang, kaum muslimin dapat harta yang banyak. Nah, itu ringkasannya kisah akhirnya itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan nasib Bani Quraidah? Apa yang akan Nabi lakukan kepada Yahudi yang menjengkelkan ini? Apakah diusir itu sebagaimana dua Yahudi yang sebelumnya? Insya Allah kita bahas bulan depan. Yang jelas tidak diusir, Pak. Berbeda dengan satu dengan dua, ini tidak diusir. Tapi lebih dahsyat dari diusir. Nah, apa bentuknya? Nanti kita akan bahas. Baiklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.